Salam, kita puji nama Tuhan, kita bisa melanjutkan materi kita dalam teologi Perjanjian Baru. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang teologi Injil Yohanes secara keseluruhan, tahap demi tahap. Kita akan melihat bagaimana Injil Yohanes disampaikan kepada semua pendengar, baik melalui pada masa itu pengajaran Injil Yohanes ditulis, kemudian pada masa sekarang diajarkan terus-menerus kepada semua orang. Baik, teologi Yohanes ini adalah salah satu teologi yang sedikit, saya katakan sedikit relevan dengan bagaimana prinsip keyakinan iman dalam dispensasi anugerah pada masa sekarang. Karena beberapa pokok pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes itu secara teologis mengena dan dapat dikorelasikan dengan beberapa dari pandangan-pandangan teologi Rasul Paulus, di mana kita memiliki keyakinan bahwa pandangan Rasul Paulus adalah yang tepat dan sesuai bagi pedoman hidup dan keimanan kita dalam masa sekarang. Nah, dari teologi Yohanes ini kita mengenal, nanti kita lihat ada istilah misalnya mungkin seperti hidup kekal, seperti bagaimana penjelasan tentang jati diri Yesus, siapa Yesus sesungguhnya. Termasuk ada pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yesus pernah mengatakan, Yohanes pernah mengatakan bahwa Yesus adalah firman atau logos yang pada saatnya itu menjadi manusia dan diam di antara orang-orang pada waktu itu. Nah, sebelum itu kita melihat dari pembagian pokok Injil. Di sana kita dapat menyaksikan dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Mereka memiliki satu tema tersendiri. Misalnya dalam Injil Matius, kita kemarin juga sudah menyinggung tentang bagaimana Yesus digambarkan sebagai raja orang Yahudi. Yesus itu raja yang dinanti-nantikan, yang dicari-cari. Sehingga Matius banyak menggambarkan tentang peran seorang raja, di mana seorang raja itu digambarkan sebagai mengusir setan. Raja kemudian mengumpulkan masyarakat banyak, kemudian melakukan khotbah seperti khotbah di bukit. Kemudian raja melakukan tindakan-tindakan ajaib melalui memberi makan 5.000 orang dan lain sebagainya. Nah, dari Injil Matius kita melihat hal-hal yang demikian. Demikian Injil Markus digambarkan sebagai manusia yang datang melayani, sehingga di dalam kitab Markus kita melihat Yesus berkata bahwa jika orang ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Demikian pula kita melihat bagaimana Yesus datang kepada orang-orang miskin, datang kepada orang-orang sakit, menyembuhkan mereka, kepada yang miskin, menguatkan mereka, memberikan janji. Kemudian kepada orang yang kerasukan setan, dia mengusir setan tersebut. Dari tindakan-tindakan pelayanan seperti ini, kita melihat Yesus datang untuk melayani orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak pernah dianggap oleh mungkin para pejabat pada waktu itu. Sehingga dari sisi pelayanan tersebut kita dapat melihat satu kesimpulan bahwa Yesus melakukan pelayanan kepada orang-orang
orang-orang yang tidak terjangkau itu, orang-orang yang tidak dianggap, dan orang-orang yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Sama seperti Lukas. Lukas menceritakan bagaimana Yesus mengajar orang banyak, baik dengan perumpamaan-perumpamaan, kemudian Lukas juga menggambarkan bahwa Yesus itu adalah guru yang baik, yang mengajarkan banyak kebenaran-kebenaran yang relevan pada waktu itu untuk kehidupan manusia atau orang-orang pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan Injil Yohanes? Jelas tema ini muncul dalam Injil Yohanes, Yesus sebagai anak Allah. Nah, kalau kita perhatikan, ini menjadi satu pokok yang agaknya membedakan. Ya, kalau kita boleh garis bawahi bagian tema ini, ya, kita coba memberikan semacam penekanan di sini dalam Injil Yohanes. Yesus sebagai anak Allah. Sampai sekarang masih banyak perdebatan tentang bagaimana menjelaskan anak Allah itu kepada semua orang. Nanti di bawah ini saya akan menjelaskan hal-hal yang menunjukkan Yesus itu anak Allah. Ya. Nah, teologi keanakan itu merupakan salah satu kunci untuk memahami Injil Yohanes juga. Ya. Saya pikir kalau kita berbicara soal anak, ada banyak orang yang mengatakan atau mengindikasikan bahwa ini berarti dilahirkan dari Allah. Nah, dalam arti kata mungkin keturunan Allah. Nah, tapi bukan dapat dikatakan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, namun bukan diperanakan seperti proses alamiah manusia biasa. Ya, kata anak Allah ini menunjukkan suatu indikasi bahwa Yesus memiliki asal dari Allah, dari surga. Ya. Jadi dia bukan anak dalam proses biologis atau seperti proses-proses manusiawi, bukan. Ya. Kesesatan manusia ketika dia berpikir bahwa kalau mengatakan Yesus anak, berarti dia dilahirkan, dia mengalami proses seperti proses alamiah dalam pembentukan janin, bayi, kemudian dia menjadi seorang anak. Itu pemikiran yang salah dan keliru, ya, baik dari beberapa pandangan maupun dari luar kekristenan yang memandang demikian. Nah, dalam pandangan ini Yohanes menekankan teologi Yesus sebagai anak. Ya. Berikut saya akan jelaskan teologi Yohanes tentang Yesus sebagai anak. Ya, mari kita lihat. Perhatikan, ada banyak ayat-ayat di dalam Injil Yohanes yang sebenarnya berulang kali mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah anak. Ya. Namun beberapa ayat berikut saya kira cukup untuk mewakili tentang Yesus sebagai anak Allah. Yohanes sebagai penulis itu sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Perhatikan dalam teks itu. Ya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Teologi anak ini adalah penting di dalam kekristenan. Jangan pernah kita menghindari pernyataan Yesus anak Allah. Ya. Mungkin ada orang yang berpikir secara pluralistik atau kontekstual katanya, sehingga mungkin ingin menghapus atau ingin menyelaraskan istilah keanakan ini menjadi istilah yang mungkin dapat diterima katanya. Ya. Beberapa waktu ini kekristenan Indonesia dihebohkan dengan pernyataan seorang pendeta gereja tertentu yang menyatakan bahwa Allah itu satu, tetapi memiliki 3 manifestasi. Ya. Memang kita percaya bahwa Allah itu satu.
oknumnya. Tetapi Allah kekristenan berada atau ada 3 pribadi dalam Allah yang esa, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tersebut. Maka daripada itu Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali orang tersebut melihat Anak. Siapa itu Anak? Yaitu Yesus itu sendiri yang sudah datang ke dalam dunia yang disebut sebagai Logos, yang disebut sebagai Firman, yang telah menjadi manusia. Ya. Kemudian berikutnya, menarik satu pernyataan di dalam pasal 1 ayat 29, 37 jelas. Ini istilah anak domba. Anak domba banyak digunakan untuk menjelaskan atau untuk memberikan identitas sinonim kepada Yesus. Nah, anak domba ini gambaran bahwa Yesus akan mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, petunjuk-petunjuk ini tidak boleh kita abaikan untuk menjelaskan teologi keanakan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Masih banyak yang dapat kita perhatikan. Juga di dalam pasal 5 bagian ini satu perikop yang panjang menurut saya yang membahas tentang anak ini. Ya. Yesus menjelaskan ada hubungan yang tak terpisah antara Bapa dan Anak. Nah, dari penjelasan Yesus di dalam teologi ya, Bapa dan Anak, ini mengindikasikan bahwa Yesus dan Bapa itu sebenarnya adalah satu. Memang Injil Yohanes mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Oleh sebab itu di dalam pasal 5 ini pekerjaan anak adalah pekerjaan Bapa. Jadi apa yang dilakukan Yesus di dunia itu merupakan mandataris dari Bapa sendiri yang memberikan pekerjaan, yang memberikan tugas, yang memberikan mandat kepada Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di bumi. Ya. Demikian pula ada klausal di dalam ayat-ayat tersebut yang mungkin saudara dapat membacanya. Ya. Menghormati anak adalah menghormati Bapa. Karena dalam konteks itu dijelaskan ada banyak pendengar-pendengar pada saat itu yang mungkin tidak peduli untuk menghormati Yesus. Ya. Tetapi Yesus mengatakan menghormati anak adalah menghormati Bapa. Ya. Nah, kesaksian anak adalah benar. Yesus memberikan jaminan bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar-benar berasal dari Bapa. Bukan dari diri sendiri. Bukan dari kemauan sendiri. No. Nah, kalau dari keinginan Yesus, maka Yesus bisa dikatakan nanti omong kosong. Karena dia tidak mengatakan sesuatu yang berasal dari Bapa. Saya kira ini akan menjadi cerita yang buruk dalam pelayanan Yesus karena dia diutus Bapa, dia ditugaskan Bapa, maka dia harus memberikan kesaksian yang benar tentang apa yang Bapa perintahkan. Sehingga kita menyadari bahwa Bapa mengutus anak, anak datang dalam nama Bapa. Ya. Berikutnya, anak berasal dari Bapa dalam pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Ya. Yesus berulang kali mengatakan bahwa apa yang kulakukan ini bukan pekerjaanku. Ya, bukan kehendakku. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dalam hal ini anak harus dinyatakan sebagai tunduk kepada kehendak Bapa. Demikian pula istilah anak manusia di dalam pasal 12, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Pada itu kita melihat menjelang dekat-dekat penyalipan, nubuat tentang kematian Yesus. Ya. Ini yang paling unik dalam teologi mengenai Yesus adalah Yesus mengumumkan kematian dirinya sendiri. Ya.
kebangkitannya dia umumkan sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Kemudian kalau kita melihat anak adalah jalan kepada Bapa, Yohanes 14 mengatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu anak, yaitu dirinya sendiri. Ya. Sehingga tentang keanakan ini tidak bisa kita hilangkan untuk kita datang kepada Bapa. Ya. Ada banyak orang berpikir bahwa Allah itu adalah esa dan universal. Jadi tidak mungkin satu-satunya Yesus itu adalah jalan menuju Bapa. Ya. Kan orang banyak berkata bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Oke, jalan menuju Roma mungkin banyak, tetapi untuk menuju Bapa surgawi hanya ada satu jalan. Tidak banyak jalan. Seperti dikatakan dunia. Itu kekeliruan dan salah. Sebab Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di luar itu, manusia tidak dapat menemukan keselamatannya yang sejati. Dan bagian terakhir, kesatuan Bapa dan Anak dan Roh Kudus dilihat ketika dia meminta pekerjaan Roh Kudus di dalam pasal 14 ayat 15 sampai 31 dijelaskan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Perhatikan baik-baik pada frase aku. Ini anak meminta kepada Bapa, kemudian supaya Bapa memberi seorang penolong. Dalam penafsiran bagian ayat ini, semua sepakat bahwa penolong itu adalah Roh Kudus. Penolong adalah pribadi Allah yang bekerja memberikan penghiburan bagi orang percaya, bagi kita semua. Nah, dari sini kita melihat ada kesatuan yang utuh, ya, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tidak bercampur, ya, tidak acak, tetapi memiliki perbedaan pribadi, ya, yang tidak bisa digambarkan seperti pribadinya manusia. Nah, itu yang menjadi pokok teologi Yohanes tentang Yesus sebagai anak. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pemikiran teologi Yohanes, ini adalah hal yang pokok dalam pemikiran Yohanes. Dari keseluruhan Injil Yohanes, pertama menekankan hidup kekal yang dijanjikan. Beberapa pernyataan yang sangat menarik, contoh misalnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini pernyataan yang umum yang dijumpai. Ya. Ini jelas memberikan penekanan bahwa barang siapa datang kepada Bapa, dia memperoleh hidup yang kekal. Ini menjelaskan penekanan konsep atau pemikiran teologi Yohanes bagi seluruh pembaca bahwa hidup yang kekal itu didapat melalui Yesus saja. Ya. Hidup kekal ini menjadi satu topik. Ya, kalau kita biasanya memberikan pengajaran atau PA kepada orang baru, banyak orang mengatakan bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang cocok untuk pengajaran pemula, karena disitulah digambarkan tentang bagaimana kehidupan kekal itu didapat. Ya, khususnya dalam pasal 3 ayat 16. Ya, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu ajaran yang berbeda daripada ajaran-ajaran yang lain. Kalau kita melihat misalnya di dalam Injil Matius, penekanan yang sangat kuat pada hadirnya kerajaan itu yang dijanjikan. Ya, yang kerajaan itu jelas di bumi, bukan dalam kekekalan. Ya. Jadi dalam hal ini pokok pemikiran dari Matius
dan Yohanes itu adalah berbeda. Penekanan hidup yang kekal ini didapat dalam Injil Yohanes saja. Saya coba memberi garis bawakan bahwa ini adalah hal yang membedakan dari pemikiran Injil-Injil sinoptik maupun Injil-Injil yang lain dalam hal hidup kekal. Nah, mungkin kalau kita menjelaskan tentang hidup kekal dalam Yohanes, itu sangat banyak. Ya. Ketika siapa yang dalam pasal 3 Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus bagaimana memperoleh hidup yang kekal, bagaimana lahir baru, bagaimana memikirkan kehidupan yang bukan sekedar hidup di bumi, tetapi juga hidup yang pada masa yang akan datang. Yang berikutnya, hal yang sangat menarik dari Injil Yohanes dalam pokok pemikiran. Dia sedikit menekankan nubuatan yang akan datang. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah menekankan bagaimana nubuatan digenapi tentang kerajaan. Ya, ini berbeda dengan Injil-Injil sinoptik. Injil sinoptik, apalagi Matius, itu banyak menekankan bagaimana indahnya kerajaan yang dijanjikan itu. Bagaimana hidup pada masa kerajaan itu nanti. Nah, ini akan menjadi berbeda penekanan dalam pemikiran Yohanes dalam hal nubuatan kerajaan yang akan datang yang dimaksudkan. Ya. Yang berikutnya, ada satu refleksi bagi peristiwa atau arti peristiwa historis yang nampak dalam Injil pemikiran Yohanes. Jadi peristiwa historis itu selain digambarkan, diberi satu ringkasan historis atau refleksi. Apa yang dapat kita simpulkan dari penceritaan atau peristiwa yang digambarkan? Injil Yohanes menggambarkan demikian, tidak menggambarkan seperti lalu begitu saja peristiwa-peristiwa dalam Injil historis. Ya. Kemudian bagian yang keempat, diskusi panjang mengenai Yesus. Ya. Ada banyak diskusi yang kita temukan di dalam Injil Yohanes. Kalau kita melihat misalnya tentang percakapan Nikodemus saja, itu ada percakapan, diskusi, ya, ada banyak narasi-narasi yang digambarkan, ya, sangat menarik sekali. Nah, ini merupakan slide untuk pembedaan yang signifikan dari Injil Yohanes dengan Injil sinoptik, ya. Seperti yang kita katakan di atas tadi bahwa kalau Injil sinoptik menekankan kerajaan yang dijanjikan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Dalam pada penekanan kerajaan, memang Injil-Injil sinoptik itu adalah bertujuan untuk menekankan janji kerajaan yang harus dipenuhi bagi Israel. Sehingga Injil sinoptik memang memiliki misi, memiliki pesan yang tegas, pesan yang kuat mengenai Injil kerajaan tersebut. Mari kita melihat tentang logos di dalam Yohanes pasal 1. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan dia dalam ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudara, kata pada mulanya firman, logos dalam bahasa Yunani ini menjelaskan bahwa pada permulaan segala sesuatu, ya, sebelum bermula, nah ini lebih tepatnya, sebelum bermula segala sesuatu, yang ada itu adalah firman. Siapa itu firman? Kalau kita
habis membaca pasal 1 ini, firman itu dijelaskan adalah Yesus yang tinggal di antara kita dalam konteks pada waktu itu. Nah, perhatikan firman. Firman itu adalah logos atau perkataan yang diam bersama-sama dengan Allah. Dan frase yang bagian C pada ayat 1 jelas firman itu adalah Allah. Berarti firman itu memiliki kesejajaran dengan Allah. Nah, itu pada mulanya sebelum Yesus datang ke dunia. Nah, ayat yang kedua, ia pada mulanya ya bersama-sama dengan Allah. Jadi sebelum Yesus berinkarnasi di bumi, firman itu berinkarnasi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan ayat yang ketiga, apa yang dilakukan oleh firman sebelum berinkarnasi? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. Artinya apa? Firman atau logos itu adalah pencipta. Ya. Kalau logos itu adalah pencipta, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau logos itu adalah pencipta, saya ulang lagi, maka ia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, lalu ada yang berkata, kalau demikian, berarti Tuhannya jamak. Mungkin berarti ini politeisme. Saya sedang mengajar kristologi juga tentang doktrin Kristus kepada para mahasiswa. Saya memberikan penjelasan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang esa dikatakan. Namun, saudara, kita melihat bahwa Allah yang esa itu memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun, manusia memiliki kesalahan ketika melihat pribadi Allah, ingin mensejajarkan bahwa sama dengan 3 pribadinya manusia. Ya, itu tidak bisa. Pribadinya Allah itu berbeda dengan pribadinya manusia. Kalau dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi, maka tidak serta-merta itu dapat disamakan dengan manusia 3 pribadi tersebut. Nah, berarti kalau pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus disamakan dengan 3 pribadi manusia, ini tidak akan pernah bisa. Sebab 3 pribadinya Allah itu bukan seperti 3 pribadinya manusia itu. Ya. 3 pribadinya manusia itu memiliki penjelasan yang mungkin pasti sangat berbeda. Sangat tidak mungkin kita mensejajarkan pengertian antara 3 pribadi Allah dan 3 pribadi manusia. Itu tidak mungkin dan tidak bisa. Ya. Oke, itu yang dilakukan oleh Yesus ketika sebelum dia berinkarnasi. Dan ayat 4 dan 5, dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Nah, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, sampai pada bagian ini dijelaskan bagaimana Yesus adalah terang yang datang ke dalam dunia. Karena dunia ini gelap, maka Yesus perlu datang ke dalam dunia. Penegasan dalam ayat 14 berikut sangat gamblang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes menyentak pikiran manusia pada waktu itu bahwa seolah-olah tidak mungkin firman itu dapat menjadi manusia. Namun melalui keterangan Yohanes bahwa firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Dan diam di antara kita pada teks itu. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya.
Ini merupakan latar belakang bagaimana sebelum Yesus melayani di bumi. Yohanes menjelaskan asal usul, kemudian definisi tentang Yesus yang dalam kekekalan dia sudah ada dan memang harus ada. Ya. Kemudian penjelasan tentang perjumpaan dengan Yesus digambarkan oleh Yohanes dalam hal ini. Yohanes Pembaptis merupakan jalan pembuka bagi pelayanan Yesus. Kemudian pada akhirnya dia memanggil Andreas, murid-murid lain, Simon Petrus, Filipus, dan Nathanael. Nah, saya sering menjelaskan dalam kelas teologi bahwa murid-murid Yesus ini, ada beberapa ini, paling tidak yang bagian mula dipanggil ini, ya. Nah, ini adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Ya, di dalam pasal 1, pasal 2 kita dapat memberikan penjelasan, menerima penjelasan tentang itu. Mereka itu adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes membaptiskan, kemudian ada banyak orang mengikut dia. Ya. Kemudian ketika Yesus datang, Yohanes menyadari bahwa dia inilah yang dinanti-nantikan oleh semua orang, oleh banyak orang. Sehingga secara otomatis murid-murid Yohanes Pembaptis itu diarahkan supaya mengikuti Yesus. Dan Yesus memanggil mereka. Ya. Ini adalah perjumpaan Yesus dengan para murid-muridnya itu. Nah, dalam arti kata, saya ingin menggambarkan bahwa kalau Yohanes Pembaptis itu adalah Yudaisme asli, ya, Yudaisme secara teoritis maupun praktis, maka saya yakin murid-murid Yohanes Pembaptis yang juga adalah murid Yesus pada akhirnya adalah seorang Yudaisme juga. Nah, maka oleh sebab itu saya mengatakan murid-murid Yesus itu mengajarkan banyak Yudaisme di dalam pelayanan mereka. Karena mereka memiliki latar belakang memang Yudaisme. Ya. Oke, kemudian kita melihat beberapa pelayanan yang dilakukan Yesus. Saudara, paling tidak di dalam kitab Yohanes ini ada beberapa mujizat yang sangat menarik, yang sangat terkenal. Ya, jelas mujizat pertama, air menjadi anggur. Ini merupakan mujizat yang sangat fenomenal ya dalam pelayanan Yesus. Ya. Ada beberapa mujizat lagi yang dijabarkan baik melalui anak perwira disembuhkan, kemudian mujizat di kolam Bethesda, kemudian memberi makan sebanyak 5.000 orang, berjalan di atas air, orang buta melihat, Lazarus dibangkitkan. Ya. Mengenai mujizat, saya kira saya ingin memberikan penjelasan secara khusus dalam pertemuan selanjutnya. Ya. Dan kita harus melihat tanda mujizat ini melalui kacamata murid-murid. Bagaimana orang yang dalam kesusahan, bagaimana orang yang dalam kesulitan hidup pada masa itu dalam penindasan penjajahan, mereka sangat perlu untuk menerima mujizat itu. Sebab ya, ada orang-orang yang dalam situasi hidupnya memerlukan mujizat untuk imannya bertumbuh. Ya. Tetapi ada orang-orang yang tidak memerlukan mujizat ini untuk bertumbuh. Tetapi bagi Israel mujizat ini sangat diperlukan untuk mereka mendapat konfirmasi bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus. Ya. Oke, mereka ketika melihat tanda mujizat itu imannya mungkin tergerak dan bertumbuh kembali dan kuat kembali. Ya. Dan bisa jadi kita dimungkinkan bertumbuh melalui tanda mujizat. Sehingga ada banyak gereja mungkin yang pada akhirnya menjadikan mujizat ini sebagai
brand mereka dalam pelayanan, sehingga mungkin banyak orang tertarik dengan pelayanan mujizat. Ya. Banyak terjadi kegerakan seperti healing movement dan lain sebagainya yang menonjolkan mujizat dalam setiap pelayanan. Ya, ini bagian akhir dari pertemuan kali ini tentang pokok pengajaran keempat Injil. Ya. Perhatikan Matius mencatat silsilah Yesus, Mesias, anak Daud, anak Abraham. Ini untuk menekankan bagaimana seorang raja itu harus memiliki identitas yang jelas. Ya. Sehingga tidak mungkin Yesus tidak dijelaskan identitasnya. Dalam Markus, permulaan tentang Injil Yesus Kristus, anak Allah, sebagai hamba yang melayani. Kemudian dalam Lukas, anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Di dalam penceritaan awal kelahiran Yesus. Dalam Yohanes, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira Injil Yohanes itu banyak menekankan tentang bagaimana hidup yang kekal itu diperoleh. Nah, ini materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.